Ayo, Pak. Gajah. Iya. Baru logonya, Pak. Kongres PSI resmi dibuka. Nah, sampai saat sebelum saya typing itu, Begawan coba nyari-nyari info. Jam berapa mulai kongresnya, itu gak ada yang tahu. Lah karepku sih yo ngenteni pembukaan kongres. Ning yo piye kan urusane akeh. Ora sekedar ngonten tok saya nih. Konten itu kan hanya sambat. Timbang urusan liane kecer, urusan pekerjaan keter saya. Ya wis gas typing sik wae lah. Begawan sempat nyari info soal jadwal mulai kongres. Ini ya tak tanya ini teman-teman dari partai itu loh. Dudu sembarang orang yang tak tanya ini. Mungkin saking rahasianya acara kongres. Mulai jam berapa mereka gak boleh ngasih tahu orang lain itu. Tentu dengan diadakannya kongres pertama kali ini sebagai host topik politik Begawan ini, di ngompol ini, ngopini politik ini, ya ucapkan selamat berkongres buat PSI. Semoga mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Ya minimal makin mengokohkan seluruh anak keturunan Pak Jokowi dalam politik di Indonesia. Itu ya, ini faktanya. Bener ngono atau ini ndongake lho. Ndongake. Salah ya, enggak salah ya? Kudune ya enggak, malah berdoa buat keluarga Pak Jokowi ya enggak salah. Loh lah enaknya gimana? Doa yang baik untuk PSI apa ini? Yang perlu disampaikan. Berarti doa tadi tak tarik kalau enggak bagus. Nek wis tekan yang Maha Kuasa ya ora mungkin diminta doa saya. Lo mau berharap banyak pada PSI, memang mereka bisa melakukan apa? Lawang sejak usai pilpres hingga sebelum kongres, nggak ada pergerakan partai ini. Dari 3 kepemimpinan yang terakhir di Gebiare lebih Mbah Enol, cetar membahana ya, Syahrini, ini pembelaan ke rakyatnya lebih cedak ke angka 0. Ada zaman Sisgris dulu. Yang pertama kali muncul PSI itu. PSI itu banyak bersuara kritis, utamanya di Jakarta sana. Pada pemerintah. Sedangkan sekarang PSI lebih banyak bicara sanjungan ke kekuasaan. Balik gerimbang nih goro-goro apa ini. Lu di luar ngomongin kiprah partai, kita coba melihat lagi nih. Kira-kira dalam 2 hari kongres, gimana dinamikanya? Saya jalan-jalan ke kota Surakarta itu yo sepi-sepi aja tuh. Nggak ada yang fenomenal itu. Ada apa ini? Oh ya, yang sudah pasti lagi, Begawan mesti mengucapkan selamat ini untuk Kaisang yang kembali terpilih sebagai ketua umum. Meski di kepemimpinannya sulit ditemukan ada kesuksesan atau keberhasilan yang diraih. Gak mungkin nek orang sebagai ketua umum nasibnya berkebalikan sama Pak Erlangga ini. Walaupun di pemilu tahun lalu Golkar bisa nambah kursi 20 di Senayan, jabatan ketua umum bisa lepas tanpa alasan. Pak Erlangga Hartarto itu, apakah ini sesuatu yang aneh? Ya ora, biasa ini. Ya selamat pula ini buat penggantian logo atau lambang partai yang semula mawar pink sekarang jadi gajah berkepala merah berbadan hitam terpisah. Komplit ini. Lalu jajaran petinggi PSI sudah menyerahkan 1 buah jaket baru kepada Pak Jokowi. Yang gawe penisir ini itu, jaket itu dominan warna hitam. Dengan lengan kiri warnanya putih, selewah. Dan saya dengar itu, tetangganya Pak Jokowi sana, di Sumber sana ada yang jual jaket itu harganya 300.000. Walah. Saya ingin tuku beras angel, tuku jaket 300.000. Eman-eman itu. Kok ya masih ada yang jual jaket harga 300.000 jaket partai. Nah, pas penyerahan jaket, Presiden ke-7 ini, mantan ini Pak Jokowi ini tidak banyak berkata-kata. Sempat menunjukkan logo gajah dan hanya berkata
gajah. Wes kuwi tok itu. Lalu kemudian mereka berfoto dan bubar jalan. Lah petinggi PSI keluar rumah. Sedang Jokowi melanjutkan menerima warga yang datang. Kenapa Pak Jokowi yang disebut-sebut bakal jadi ketua Dewan Pembina PSI tidak bicara soal filosofi logo baru itu tentang gajah? Jangankan menerangkan makna logo, loh pas mau nunjukin logo itu wae, semula dia mencari di sisi sebelah kiri. Padahal di sini ada kantongan. Ternyata logonya ada di dada sebelah kanan. Lo melihat kejadian kami sore itu, bingung aku tuh. Kok kayak gak nyaman itu kelihatannya itu. Dengan rombongan petinggi PS itu. Yang diajak ngobrol bentar. Diterima di dalam rumah, ngono loh. Masa hanya diajak foto terus sudah bubar jalan. Lo atau Pak Jokowi, mbok ngomong ke soal gajah kuwi. Sebab berapa hari sebelumnya, sewaktu Kaisang ditanya, apa filosofi gajah? Katanya itu kewenangan Dewan Pembina. Lo sedang calon ketua Dewan Pembina, gak bilang apa-apa kok. Pak Jokowi di kesempatan lain, pas ditakoni pergantian logo, ya mau ngomong keren. Wah logonya keren, gajah, itu aja. Lo bagi sebagian orang bisa jadi logo itu sekedar gambar loh. Hanya serupa lambang, yang penting kerja. Mungkin itu, jadi nggak penting. Logo partai nggak penting, yang penting ada gambare mungkin loh. Lah gimana? Pas ada beberapa momentum buat ngomong tentang logo, buktinya ya doran jelas ke. Masa Begawan sing kudu nerangke. Lah nek kleru lah aku dadi perkara itu. Malah diancam relawan, repot aku dilaporke, diintimidasi kayak Profesor Effendi, mantan rektor UGM, Pak, repot saya, mau digugat. Coba deh ngompol semua yang kenal kader dan simpatisan PSI, coba tanyakan, apa makna filosofi gajah? Loh, saking netizen nunggu, tidak ada pihak terkait menerangkan arti logo baru. Lah kan malah jadi bahan pencandaan loh acaranya gitu. Ayolah PSI menjelaskan itu, gajah, ndas abang, awak ireng terpisah itu filosofinya apa, supaya tidak jadi bahan candaan masyarakat. Lah di ngompol kemarin tuh yang pas ngomongin logo baru, ngompoles banyak yang nulis. Ini saya nggak ngecek loh ini. Ini saya hanya membacakan para ngompoles atau netizen yang nulis di komentar. Banyak yang menulis makna gajah itu gak ada ijazah. Nah, ini bercanda kebangetan ini. Kok iso-isone itu loh, mikir secawi itu. Apa Pak Jokowi pas nunjukin logo dan bilang gajah, punya pemikiran yang sama dengan para netizen sama ngompoles yang memberikan komentar. Sehingga moodnya langsung blendek. Gak mau lanjut ngobrol sama petinggi-petinggi PSI yang sowan ke sana. Ya bisa saja itu. Itu berarti Tuhan yang cawe-cawe. Nek wis urusan sama Gusti ingkang Maha Kawasa, kita bisa apa? Sekarang cabut-cabut, sekarang malih-malih gitu. Bim salabim. Itu wis banyak dibicarakan di medsos. Bukan karangan Begawan loh, cek aja tuh. Angger ada ngomong logo baru PSI, hubungannya kok terus ijazah ini. Wah, ya jangan sebenarnya. Begawan hanya menyampaikan ini, apa yang diperbincangkan sama netizen. Ya silahkan, risikonya ditanggung sendiri. Kenapa soal kepanjangan nggak ada ijazah gampang melekat? Rakyat jadi terasosiasi ke situ tuh. Kan semuanya ya tahu Pak Jokowi lagi disibukkan perkara dugaan ijazah palsu yang diburu oleh Respon Sianipar, Bang Respon Sianipar dan kawan-kawan. Gajah, hewan yang digambarkan dalam pepatah atau idiom cenderung negatif loh. Kalau menurut Begawan, kanuragan, ilmu kanuragan. Contoh nih, kan ada pepatah, gajah di depan mata tak tampak, kuman di seberang kelihatan. Ini akhirnya jadi keburukan segede ning ngarepe rakyat. Negatif. Tidakkah mana kata gajah di pepatah itu negatif? Terus ada lagi, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belalang. Nah, manusia mati meninggalkan nama. Namanya kok ninggal loh. Apa meneh duit, kacamata, jam tangan.
Ini urusannya dengan kematian ini. Jenengnya kan ninggal. Makanya itu jangan korupsi, jangan numpuk-numpuk bondo. Mati kok cuma kok ninggal, Bung. Nah, terus aja istilah sepak bola gajah. Wah, itu soal permainan di mana salah satu tim memang sengaja menangkan lawannya. Jadi disetting itu. Nggak profesional, itu negatif juga itu. Itu kelicikan dari permainan olahraga. Seolah kalah itu karena kemampuan lawan lebih baik. Padahal maksud atau tujuannya buat menghindar lawan lebih tangguh. Yang sudah siap menghadang di depan. Terlepas dari itu semua, sebenarnya hewan gajah itu jarang dipakai oleh organisasi, perusahaan, komunitas, institusi, dan sebagainya. Beda dengan Ganesha, itu dewa. Setahu Begawan yang pakai logo gajah sebagai simbol jarang banget. Apalagi logo gajah ditampakkan seluruh badannya sak belalene ning renek gadinge. Yang tak kenal ya mau Solo Safari, gedung PMS, tahu gedung PMS? Itu PMS itu Perkumpulan Masyarakat Surakarta itu punya gedung namanya Gedung Gajah. Logonya gajah komplit itu. Maksudnya gajah saawak-awake. Mungkin ada perusahaan atau komunitas, hanya Begawan yang lain nggak kenal itu. Loh, pemaknaan perkara gajah akhirnya diambil alih oleh PLT Ketua Umum, Bung Andi Budiman. Dia bilang, ini Bung Andi Budiman loh yang ngomong loh, gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, teguh, serta solidaritasnya kuat. Itu yang ngomong dia loh. Selain itu dia menekankan gajah itu hewan yang tak pernah lupa. Maksudnya piye? Tak pernah lupa maksudnya piye? Yakin bila gajah adalah hewan tak pernah lupa? Cocok buat disempatkan di partainya Pak Jokowi PSI ini. Ada loh hewan yang sangat niteni juragane. Masa tak sebut gitu. Beneran ini. Beneran. Cocok disandang oleh partai yang keluarga ketua umumnya banyak melupakan jasa orang di kehidupan mereka. Bung Andi Budiman itu, atau untuk semua kader serta simpatisan PSI, gajah itu bukan hewan yang heroik loh. Semangat perjuangan hidup gajah itu ya ada di hewan lain. Logo lama PSI, yakni bunga mawar, itu ya sama saja. Plak jiplak, gak sewajarnya. Cuma dulu saat awal berdirinya, kan ketua umum PSI masih dipegang sis Gris itu ya, mungkin melankolis itu. Banyak petinggi juga perempuan, rakyat ya tidak merespon apapun, dan gambarnya ya mawar pink. Ini begitu berganti gajah, apalagi ini semacam kependekan plesetan gak ada ijazah, seperti kata para netizen, wah ini ngalamat ini. Bila sebelum di launching wae wis disorot begitu, kedepannya akan berat. Sudah banyak analisis pengamat akademisi meyakini soal Jokowi bergabung ke parpol yang diketuai anaknya. Sebab andai tidak bergabung, mau kemana Pak Jokowi? Nek gak punya kepentingan politik pada anak-anaknya, mungkin bisa niru almarhum Pak Habibie sama Gus Dur. Tidak usah masuk ke partai. Jalan aja di kepentingan sosial untuk melayani masyarakat. Ini gandeng masih duweni sahwat. Ya, agar anak-anaknya berkuasa, ya harus ke partai. Tanpa partai tidak bisa apa-apa. Manuvernya tidak memiliki akses kekuatan politik apapun. Lihat tuh Pak Anies. Sekarang kan sudah mulai menginisiasi ormas. Arahnya nanti akan jadi parpol juga. Dan satu-satunya partai yang kader sama petingginya, lilo. Dieloni Pak Jokowi. Dieloni tahu. Diikuti itu. Ya cuma PSI. Yang lain yang pernah dibantu dikasih jabatan, diberi kursi menteri, sembuh kabeh. Nah, lalu partai yang merupakan Jokowi sudah tak lagi pasang badan, membela serangan-serangan yang bertuju pada Pak Jokowi. Nah, ya, begitulah politik ini. Masa institusi harus manut atau patronnya hanya ke satu elit saja? Ya piye, sekarang nggak ada lagi partai yang mau nampung itu. Ngomong partai sih gede kayak dikhianati. Lah sikap partai ke Jokowi itu masih mendingan. Tidak terlalu atau berdampak merugikan secara institusi. Coba bagaimana sama PDIP yang dalam kurung 20 tahun selalu mendukung, membela Pak Jokowi. Kira-kira timbangannya berat mana? Bobotnya besar mana? Satu institusi bikin rugi satu orang atau satu orang bikin rugi satu institusi. Coba direnungkan ini.
Lebih rugi Jokowi atas sikap partai macam Golkar, PAN, PKB, Nasdem, dan lainnya dibandingkan sama PDIP yang dudukan dengan pengkhianatan Jokowi. Harus direnungkan. Bahkan bila mau cucur partai yang lain, juga harus mau dalam kendali Jokowi juga. Bila menolak apalagi melawan, kita tahu bagaimana mereka menerima konsekuensinya. Buat kader maupun simpatisan PSI. Bila di lapangan, di basis atau di grassroots, tidak banyak bisa bekerja sama dengan partai lain. Ya orang perlu sakit hati. Terutama mulai besok Senin tuh, saat mantan presiden sudah resmi bergabung. Mesti peka. Itu pun harus melihat loh. Pas penutupan kongres hari Minggu besok, apa yang perlu dilihat? Presiden bersedia menutup kongres nggak? Katanya Gibran mau datang, didampingi oleh Gibran. Pak Prabowo mau menutup kongres pada hari Minggu. Seandainya presiden datang atau membatalkan hadir buat menutup kongres, seperti yang tak perkirakan. Yang kalian hadapi bukan hanya partai yang dikecewakan Jokowi. Beberapa kepala daerah bisa jadi mulai akan menutup akses buat jaringan kawan-kawan dari PSI. Ini opini Om Begawan, bukan menuduh. Ini pendapat Om Begawan supaya menjadi narasi introspeksi bagi yang lain. Oke? Jangan lupa subscribe. Salam ngompol, salam kawan. Dadah.